Dari Menara Olahraga Senayan, kami mengudara. Bersama mimpi membawa Garuda terbang tinggi, kami akan berbagi banyak informasi. Halo, selamat mendengarkan Garuda Talks. Oke sahabat Garuda, balik lagi di Garuda Talks episode kesekian. Masih dengan orang-orang yang sama. Ada saya Mozaik Alisamer dan rekan saya. Ada siapa di sana? Ada Dimas di sini, ya. Oh iya. Sambilan sekarang. Kemarin kan sama siapa? Sama Gary ya. Cuma Mas Gary lagi cuti bulan madu, jadi nggak bisa ikutan. Oh gitu. Iya, jadi ya biasa kalau ada sama gue, Jik, topiknya paling berkutat soal ya broadcast sama ya komunikasi audio visual gitu. Dan sekarang di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, Jik, yang malang melintang lah di dunia pertelevisian. Nah, bulan topik kita di episode kali ini adalah soal komentator play-by-play di televisi. Dan kalau teman-teman nonton siaran sepak bola itu kan pasti, atau lagi main, nggak usah sepak bola, ada lagi main game FIFA tuh ada tuh ya, ada si Jim Begley, terus ada ya sering ada suara tak berwajah gitu. Nah sekarang di episode kali ini kita akan datangkan sosok yang suaranya sering kita dengar, mungkin teman-teman sering dengar, tapi wajahnya mungkin ya belum familiar gitu, karena emang orang belakang layar gitu. Tapi orang ini nggak main-main, Jik, karena dia mengapalai produksi di salah satu TV swasta, dan dia juga turun siaran langsung dengan suara tanpa wajahnya itu gitu. Siapa dia? Kita sapa aja, Jik, langsung ya, Jik ya. Ada Bung Hadi Gunawan atau Bung Ahai di seberang. Halo Bung Hadi. Halo juga Oji. Dimas, salam olahraga. Assalamualaikum. Salam olahraga Bung Ahai. Waalaikumsalam. Mas Hadi, tadi kan Mas Dimas udah bridging soal play by play apa segala macam kayak gitu ya. Nah sebenarnya tuh boleh dijelasin nggak sebenarnya profesi Bung Hadi Ahai Gunawan ini tuh apa sih sebenarnya? Terus yang ngebuat orang-orang ini pada notice itu kayak gimana sih sebenarnya? Boleh diceritain dulu nggak? Sebetulnya sih saya tuh awalnya dari reporter juga ya. Karena dulu saya masuk ke tim Planet Football. Dulu RCTI itu sangat identik sekali dengan tim Planet Football. Nah, saya doang ya. Saya dulu apa gitu. Iya, saya termasuk tim itulah, jadi sebagai seorang reporter. Lambat laun ya saya naik sebagai seorang produser, dan saya sekarang juga jadi seorang eksekutif produser di program sport RCTI. Kalau jadi komentator itu sebetulnya sejak tahun 2006 ya, cuman dulu lebih ke program Highlight Liga Champion. Nah, mulai tahun 2013 baru saya masuk ke reportase untuk timnas main. Kebetulan memang sejak tahun 2007 sampai akhir 2018 memang RCTI ya yang punya kontrak timnas. Jadi ya kebetulan saya juga yang sering bridging atau memberikan arahan kepada para komentator. Ya akhirnya saya juga terjun langsung untuk menjadi komentator. Seperti itu sih Oji, Dimas. Jadi ini kan bisa dibilang Bung Ahai ini kan, atau Mas Hadi kan bos nih ya. Ini IP loh, eksekutif produser loh di RCTI. Nah gitu. Jadi gimana sih ceritanya jadi komentator? Apa itu ada panggilan atau emang waktu itu tiba-tiba talentnya nggak ada, terus harus turun, terus apa gimana itu ceritanya bisa jadi komentator siaran? Karena kan saya produser ya, jadi mau nggak mau memang mengarahkan langsung seorang komentator itu ada dua ya, maksudnya play by play dan juga komentator penditnya. Nah, kebetulan pada 2013 itu yang menjadi play by play commentary itu tidak bisa hadir intinya. Jadi karena saya seorang produser, saya harus memutuskan, wah siapa nih yang harus jadi
play by play commentary. Akhirnya karena memang itu timnas, tidak ada yang berani untuk melakukan hal itu, ya udah. Karena memang saya udah terbiasa untuk melakukan hal itu tahun 2006, ya udah saya ini aja deh, gue bilang, gue aja yang melakukannya, bilang itu. Ya udah, itu pertandingan Indonesia melawan Filipina di Solo, ya, di Solo. Nah, saya melakukan hal itu, play by play commentary. Ternyata, wah, langsung trending gitu kan di Twitter, sih gak bingung. Tiba-tiba orang-orang langsung notice, wah ada apa gitu. Tiba-tiba saya commentary di studio itu orang-orang foto-foto gitu, foto-foto saya gitu kan. Ini sebetulnya ada apa? Ternyata pas saya lihat di Twitter, oh rame. Itu sebetulnya gua mulai jadi komentator play by play ya. Darurat ya, dari darurat taunya jadi keterusan gitu. Dan jadi salah satu komentator kenamaan juga kan sekarang di Indonesia, nggak sekedar ekspro atau nyambi dong jadi komentator kan. Tapi ini Jack, yang bicara tadi yang soal viral tiba-tiba di Twitter itu, kan salah satu yang bikin viral ya slogannya Bung A. Panggilannya sekarang dikenal sebagai Bung Ahai karena ya ada Ahai itu waktu itu. Itu kalau ngomong-ngomong soal slogan Ahai itu, Bung Mas Hadi, itu ketemunya gimana gitu? Natural apa tiba-tiba apa udah disiapin sebelumnya, ini jadi tagline gue gitu? Karena saya juga masuknya jadi komentator dadakan, mau nggak mau mental sebetulnya belum siap. Itu kan live, pertandingannya live. Iya. Sebetulnya saya nggak siap juga untuk tampil langsung untuk mengomentari pertandingan. Nah, pas mengomentari pertandingan tuh deg-degannya tuh luar biasa gitu. Nah itu live kan, berjuta-juta orang nonton di situ. Akhirnya karena saking nervous, saking tegangnya itu banyak kata-kata yang nanggung gitu loh, nggak enak pas di telinga tuh, kayak nggak enak gitu, di hati juga kayak nggak enak. Ya udah pas ada sesuatu yang agak menegangkan terus nggak pick, ya udah enakin aja dengan kata ahai gitu. Oh ternyata enak. Jadi itu sebetulnya untuk membuat perasaan tuh lebih tenang, dan saking ya spontan aja lah pokoknya seperti itu. Jadinya ya ternyata luar biasa. Jadi tagline ya. Iya. Tapi kalau kita kan sering kerja bareng nih Mas Hadi ya, kalau lagi pertandingan timnas gitu, kita sering ketemu gitu. Kalau diperhatiin, tapi dari dulu juga udah perhatiin, Bung Aha ini suka melakukan komentari yang langsung gitu di tempat gitu, bikin level, narik jalur audio buat komentari langsung di lapangan gitu, yang mana jarang gitu. Ya kebanyakan komentator kan ya udah di studio aja play by play-nya gitu. Itu kenapa Bung Ahai suka melakukan itu, komentari langsung di lapangan? Pengen dapetin apa sih sebenarnya kalau melakukan komentari langsung dari lapangan itu? Saya tuh maksudnya pengalaman liputan kayak Liga Champion, Liga Eropa, Euro, Piala Dunia, Piala Asia gitu kan. Saya tuh sering lihat reporter atau komentator play by play itu semua itu pasti di stadion. Nah, mau nggak mau saya bertanya sama mereka, apa sih sebetulnya yang membuat mereka itu lebih enak tampil di stadion? Ternyata mereka menjelaskan, komentator itu ada dua ya, maksudnya ada play by play commentary, maksudnya commentary yang pandit. Play by play commentary itu memang seharusnya adanya di lapangan, karena dia tugasnya adalah untuk mengeksplor, melihat, dan melaporkan. Sebetulnya play by play commentary itu kalau dulu di zamannya belum ada TV swasta ya, TVRI, kita sering dengar kan reportase dari stadion ini, reportase. Nah, sebetulnya mereka mereportas gitu loh. Jadi melaporkan sesuatu peristiwa langsung dari lokasinya. Itu sebetulnya yang disebut play by play commentary. Jadi memang sebetulnya play by play commentary memang harus ada di stadion, di lokasi. Seperti misalkan seorang reporter, bukan olahraga ya, misalkan seorang reporter melaporkan peristiwa di jalanan gitu. Dia kan melaporkan, ini ada ini, peristiwanya seperti ini, korbannya begini ya. Itu sebetulnya reportase.
Nah, kenapa disebut play-by-play commentary? Karena commentary-nya, reportasenya itu seakan-akan menyajikan peristiwa itu secara runtut gitu loh, kayak seperti permainan. Makanya disebut play-by-play commentary. Itu sebetulnya yang dinamakan sebagai play-by-play commentary. Memang mereka harusnya ada di lapangan. Nah, seorang play-by-play commentary seharusnya mereka itu liputan. Makanya kalau kita ketemu Jim Beglin, John Champion, Alan Smith, Martin Taylor, atau Drury, atau komentator-komentator Latin yang kalau kita dengar ya, itu sebelum mereka melakukan commentary play-by-play di stadion, mereka liputan, mereka wawancara pemain, mereka wawancara, ikut press con. Jadi apa yang diungkapkan di mulut itu bukan quote seseorang atau dia baca di koran, tapi itu quote dari dia, reportasenya dia ya. Jadi kata-kata itu adalah bukan kata-kata orang, tapi kata-kata dia. Dia melaporkan berdasarkan riset dan investigasi dia di lapangan. Dia yang mengeluarkan. Itu sebetulnya play-by-play commentary yang benar. Jadi makanya kenapa saya melakukan itu? Karena saya sering melihat mereka-mereka yang ada di stadion itu. Dan saya bertanya, jadi mereka menjelaskan kenapa ada play-by-play commentary. Dan mereka harus menjelaskan loh, maksudnya peristiwanya ini gimana. Dan dia harus mengetahui peristiwa itu, misalnya pertandingan itu. Makanya dia harus mengerti peraturan pertandingan, dia nggak boleh salah. Jadi kalau misalkan offside atau apa, salah, dia harus menjelaskan, ini offside. Jadi, nah, kenapa harus ada commentary panditnya untuk penganalisa, dia untuk membenarkan atau menyalahkan atau menguatkan ungkapan yang diberikan oleh play-by-play commentary. Jadi saat play-by-play commentary, offside, si panditnya akan mengatakan, ya itu offside karena dia begini. Nah, si play-by-play commentary begitu. Loh, tapi dia ada orang di situ loh. Kenapa offside? Nah, si pandit akan menjelaskan lagi. Jadi si seorang play-by-play commentary juga harus tahu peraturan pertandingan, nggak boleh salah. Jadi dia harus tahu data, dia tahu harus peristiwanya, pertandingannya, semua dia harus tahu. Dan juga dia harus bisa spelling nama itu nggak boleh salah. Mungkin awal-awal boleh lah, ya. Mungkin awal-awal salah, mungkin karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia sudah berterjun langsung, dia harus benar. Contoh ya, komentator play-by-play bulu tangkis Gillian Clark, bagaimana dia mengobservasi, investigasi nama seseorang Kevin Sanjaya. Bagaimana spellingnya ini? Dia tanya langsung ke official Indonesia. Oh iya, Om Agil kan selalu di lapangan ya, Om Agil kalau bulu tangkis. Iya, itu memang sebetulnya play-by-play commentary konsepnya seperti itu. Jadi dia tanya, ini namanya seperti apa spellingnya? Nah, dia mengucapkan dengan benar. Makanya kalau misalkan ada tim Vietnam, Myanmar, Thailand, atau negara Arab datang ke sini, saya akan mendekati ofisialnya, saya akan bertanya spellingnya seperti apa. Contoh misalkan, banyak komentator kita yang ngomong ke pemain Vietnam, Nguyen kan? Iya. Salah sebetulnya, bukan Nguyen, Nguyen. Itu dia pentingnya riset. Itu riset. Dia harus Nguyen. Terus kalau Myanmar tuh suka ada nama belakang Kiao. Ngerti kan? Kiao. Iya. Itu kalau kita tanya ke mereka, ada 2 spelling di situ. Kalau daerah khusus tertentu akan menyebutnya dengan Kiao. Tapi ada daerah tertentu juga menyebutnya dengan Chow. Nah, jadi kita tanya, kalau nama ini Chow atau Kyo? Gitu sebetulnya. Jadi pentingnya adalah jadi kita memberikan edukasi, informasi yang benar kepada pemirsa. Nggak boleh salah sebetulnya. Itu tugasnya play-by-play commentary. Jadi kalau misalkan sebelum live nih, Mas Hadi, berarti data yang disiapin cukup lumayan banyak juga ya? Banyak. Banyak. Selain data nama orang yang kita nggak bisa datengin, lebih bagus memang kalau kita pas datang, namanya udah ada langsung gitu datanya. Tapi nggak ada kita cari sendiri. Sekarang kan dunianya lebih gampang lah, dunia internet digital kan. Nah itu tadi mungkin itu Jack yang membedakan PBP langsung di lapangan. Mungkin
Mas Hadi bisa ikut PMPC, ikut MCM, ikut pressconnya. Jadi nanti pas play by play bisa, oh tadi pada sesi itu betul. Bisa jadi data itu kan ya, Mas Hadi ya? Iya, saya lebih komplit kan kadang-kadang karena saya ikut MVC-nya juga. Saya bilang di MCM pergantian pemain ntar segini, ini segini. Datanya dari saya. Jadi saya tidak meng-quote dari nanya orang, tapi saya berdasarkan investigasi langsung. Itu keunggulan saya sebetulnya. Gitu aja sih. Terkait play by play tadi kan ngafalin nama-nama itu Mas Hadi. Itu triknya gimana sih, kan ada 11 ya 22 gitu main bareng gitu. Ya ada listnya sih, cuma kan cepet itu. Itu gimana triknya supaya sebenarnya para komentator PBB ini ngapalinnya gimana sih, apa? Kalau Indonesia mungkin namanya ya membaca 3 menit apal lah ya. Kalau orang pemain Indonesia kita langsung apal namanya segini segala macam. Yang susah itu sebetulnya kalau namanya kayak Vietnam, Laos, Kamboja, China, atau nama-nama orang-orang seperti itulah, itu agak susah ya. Dan ngapalinnya itu tadi, kita yang penting tahu posisi dia aja, posisinya ada di mana, ada di tengah, center back, segala macam. Ya, udah tinggal ngapalin posisinya, ya 5 menit apalah, 5 menit permainan apal. Yang paling gampang ngapalin kiper. Paling susah negara mana Mas spellingnya Mas? Paling susah Myanmar, sama Laos, itu susah banget itu. Mas Dimas, mungkin Sobat Garuda ini agak roaming. Tadi kan kita sempat ada notis soal TMC, terus MCM. Mas Dimas boleh jelasin dulu nggak bahwa sebelum pertandingan tuh sebenarnya rangkaiannya ada apa aja sih sebenarnya yang wajib diikuti sebelum kick off di lapangan? Oh iya, itu tadi. Jadi MCM itu adalah match coordinator meeting ya, Mas Hadi ya. Jadi biasanya kita gue kan handle broadcast HB, host broadcaster. Biasanya Mas Hadi gue ajak nih MCM. Jadi itu ada 2 tim, ada wasit, soal baju yang dipakai. Nah di situ pentingnya bahwa Mas Hadi sebagai host broadcaster juga kadang-kadang nentuin ini ya Mas Hadi ya, baju gitu, nggak boleh di kamera mirip-mirip gitu. Misalnya merah, yang satu merah, yang satu harus pakai second. Pergantian pemainnya juga, Mas Dimas. Iya, pergantian blockingan kamera nanti sama. Ya pergantian pemainnya selalu runtut lah, selalu dempet gitu loh. Kalau dempet nyusahin broadcasternya soalnya. Nah, iya itu. Sama ya seragam ya, jersey gitu, jangan mirip-mirip, nanti di layar orang bingung bedainnya. Terus apalagi ya Mas Hadi ya, paling aktivitas broadcast paling nggak, sama dia mau ada interview atau ada apa itu juga masuk nggak sih? Kita nentuin siapa yang akan mau diwawancara, biasanya sih gitu. Iya, biasanya gitu. Jadi ada match coordinator meeting gitu, ada GC, ada wasit bicara kesehatan. Iya, di situ pada kalau ada yang jalannya pertandingan lah gitu. Ditentuin di situ. Jadi gitu Sobat Garuda. Jadi sebelum teman-teman ngelihat pertandingan live itu sebelumnya tuh banyak rangkaian yang wajib diikuti dulu agar pertandingan itu ibaratnya berjalan dengan lancar. Nggak hanya pertandingan antar timnya, tapi juga dari broadcast dan lain-lainnya. Kurang lebih kayak terus gitu. Ada itu juga, ada presscon ya Mas Hadi nanti. Ada presscon yang wajib sebelum pertandingan, terus ada sesi training sebelum pertandingan gitu. Dan itu kan biasanya broadcaster udah pas sesi pemanasan itu biasanya udah nge-fit ya buat stock shoot gitu, buat apalagi kalau feeding internasional gitu ya. Jadi pasti sesi latihannya juga amatnya diambil. Nah itu diomongin juga di MCM gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Tapi Mas Hadi, aku mau tanya lagi dong, kan banyak dari kayak pandit, terus kayak komentator play-by-play, itu kan basicnya dari jurnalis ya. Itu tuh seberapa besar sih maksudnya kayak privilege jurnalis itu untuk menjadi seorang komentator play-by-play, atau ibaratnya mau jadi pandit, atau mau jadi apapun lah yang berhubungan dengan sepak bola kayak gitu? Kita ini lagi ya, maksudnya mengilustrasikan sebetulnya yang benar tuh konsep komentar itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya kalau pandit sendiri itu ada 2. Kalau misalkan kalau
komentator itu ada dua, pandit dan play by play. Nah, pandit sendiri sebenarnya ada dua. Praktisi yang benar-benar dari sepak bola seperti pelatih atau mantan pemain dan wartawan. Nah, kalau di barat biasanya pandit-pandit yang berasal dari jurnalis atau wartawan itu akan bicara dengan si host itu di awal-awal sebuah on air, sebuah live TV. Dia bicara tentang sejarah, dia bicara tentang rekod, dia bicara tentang pemain, dia semua macam lah pokoknya yang berkaitan dengan background seorang tim atau pelatih atau pemain gitu. Nah, saat memasuki masa-masa ingin kick off, misalkan pemain sudah mau masuk lapangan, itu biasanya kalau di luar, TV-TV luar itu udah masuk ke areanya praktisi sepak bola, seperti pemain, mantan pemain, atau pelatih. Karena dia udah bicara teknis. Nah, di situ orang-orang yang bicara tentang teknis akan mengulas tentang pertandingan itu sendiri. Nanti setelah mau masuk ke pertandingan, baru dia lempar lagi ke play-by-play commentary dan komentator pandit yang di lapangan. Nah, kalau di luar, itu konsepnya seperti itu. Kalau kita kan enggak, kita kan konsepnya paket hemat. Belum banyak iklan ngantri ya, Mas? Iya, iklan ngantri dan paket hemat. Nah, kalau saya di RCTI, seenggak-enggaknya ingin menerapkan, ya walaupun tidak 100% sama, tapi ingin seperti itu. Jadi, play-by-play commentary-nya di stadion. Tapi host-nya dan pandit dari jurnalisnya ada di studio. Jadi mereka mengulas tentang rekod, segala macam, baru masuk ke pertandingan. Seperti itu. Nih, ada yang menarik lagi, Mas Hadi. Menurut Mas Hadi, ini maksudnya mengharamkan ini nggak sih, Mas Hadi? Misalnya, komentator, play by play gitu, pandit, host. Kan kadang-kadang suka di TV ada yang tuker gitu. Ada yang tadinya tadinya komentator, terus di misalnya pertandingan keduanya dia jadi hostnya gitu. Itu kalau Mas Hadi sendiri kan sebagai produser juga gitu. Produser EP sekarang itu kalau Mas Hadi sendiri ngeliatnya gimana? Harus dipisahkan nggak? Lu kalau mau komentator aja gitu. Kalau mau play by play aja gitu. Host aja gitu. Apa kalau Mas Hadi gimana? Play by play sebetulnya itu komentator ya. Pandit itu komentator. Sebetulnya no problem dia melakukan hal itu. Asal pakem dia untuk melakukan reportase itu benar gitu loh. Jadi nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting cara melakukannya benar. Bagaimana sih melakukan reportase yang benar? Ya seperti itu gitu loh. Jadi fine-fine aja. You are listening Gerda Talks. Sobat Garuda masuk di segmen kedua. Nah, di segmen kedua tadi kayaknya Mas Dimas udah gatel mau tanya nih. Mas Dimas silahkan. Duluan aja, karena kan saya masih muda nih, yang tua duluan. Bisa begitu. Oke, Garuda fans. Ini ya kita lanjutin ngobrol-ngobrol kita. Tadi di segmen pertama kita udah sedikit background soal Bung Ahai dan background-nya, perjalanannya dia menjadi komentari play-by-play sepak bola. Terus di segmen 2 kita akan lanjut tanya-tanya nih ya sama Mas Hadi. Kira-kira sebenarnya balik lagi ke masalah tugas besar dari komentator play-by-play itu sebenarnya apa sih Mas Hadi tugas pokoknya dia dalam suatu siaran sepak bola itu? Yang pasti itu tadi ya, dia kan commentary play-by-play, bahasa jurnalisnya sebut reportase. Dia tuh melaporkan segala peristiwa kalau dalam hal pertandingan sepak bola, pertandingannya ya. Jadi di stadion tuh ada apa, penontonnya gimana, jadi situasinya dia jelasin benar-benar detail. Jadi seakan-akan orang yang tidak ada di stadion, yang adanya di rumah, dia bisa membayangkan berdasarkan omongan atau laporan yang diberikan oleh seorang reporter itu, sedang saat melakukan reportase, seorang play-by-play commentary. Jadi penonton yang di rumah tuh benar-benar bisa membayangkan situasi di lapangan tuh kayak apa sih,
penontonnya gimana, berapa jumlahnya, pertandingannya kayak apa, tadi pemainnya bagaimana. Jadi detail lah mereka melaporkannya. Seperti itu sebetulnya tugas besar dari seorang play by play commentary. Nah, kalau Ya. misalkan nih, aku pengen atau tertarik lah pengen jadi kayak Mas Hadi nih, bukan jadi ex-pro ya, maksudnya jadi komentator play. Syarat utamanya tuh apa sih? Kalau basicnya sudah seorang jurnalis atau wartawan itu udah memiliki modal awal yang sangat-sangat bagus untuk menjadi play by play commentary ya, karena kalau saya melihat bagaimana komentator-komentator play by play luar negeri itu rata-rata mereka memang berangkat dari jurnalis dan liputan mereka. Nah, tinggal menambah bagaimana passion dia terhadap pertandingan olahraga itu sendiri dan juga pengetahuannya tentang seperti yang saya sebutkan tadi ya di awal, bagaimana peraturan pertandingannya, bagaimana semua seluk-beluk tentang olahraga itu sendiri dia kuasai. Kalau sudah dia kuasai, ya sebetulnya untuk melakukan play by play commentary atau reportase itu udah tinggal jalan lah seperti itu. Intinya pakem jurnalistiknya nggak boleh hilang. Itu yang penting tuh, Jack. Kalau misalnya kayak gitu tuh berarti misalkan nih ada orang nih atau ada sobat Garuda nih, dia ibaratnya basicnya udah jurnalis banget, tapi ibaratnya di media cetak baru, tapi dia punya passion, syarat-syaratnya udah penuh lah. Ketika mereka ingin terjun ke sana, sebenarnya TV-TV di Indonesia ini apakah sering ngadain casting untuk ibaratnya narik orang-orang baru ini menjadi seorang kayak Mas Hadi, atau ya dia emang harus terjun dulu jadi bagian dari si broadcast itu dulu? Sebetulnya kayak kami di RCTI Sports sebenarnya sering ya membuka lowongan untuk jadi play by play commentary atau host. Tapi ya itu tadi, kita kan pasti casting ya. Kita casting, kita coba bagaimana mereka. Kalau play by play commentary itu harus ada kayak sesuatu gitu, sesuatu banget yang orang kalau dengar tuh langsung ngeh gitu loh. Itu yang agak sulit yang didapetin ya. Tapi kalau intinya pengetahuan rata-rata teman-teman wartawan sebenarnya udah ngerti masalah itu. Cuman ya masalah itu tadi lah, bagaimana gregetnya dia untuk melakukan pekerjaan seperti itu yang agak sulit ya, passionnya yang agak sulit sebetulnya. Cara presenting, intonasi kayak... Ya, betul. Cara kayak gitu kali Mas ya, cara penyampaian. Supaya menarik gitu yang mungkin orang banyak yang tahu, tapi unique selling point-nya apa gitu dari siaran lu gitu. Mungkin gitu kali Mas. Ya seperti itu, misalnya kayak Martin Taylor ya. Martin, kalau kita nyontohin Martin Taylor, bagaimana dia sebenarnya nyantai aja, tapi kan luar biasa. Jadi begini toh. Jadi berdasarkan omongan si Martin Taylor, kita jadi nggak bahwa pertandingan itu akan seperti apa. Itu yang penting sebetulnya. Gimik mah nomor belakangan sebetulnya. Semalam saya lebih sangat mengesampingkan masalah gimik sebetulnya. Cuman memang kadang-kadang ya terlontar begitu aja itu sebetulnya. Nggak pernah saya menyiapkan gimik. Kalau gimik saya nggak menyiapkan. Tadi kan ya Ojik bilang kalau pengen jadi komentator tuh gimana, komentari gitu, melakukan komentari itu gimana, udah dijawab. Nah sebenarnya caranya tadi casting, dan menurut Mas Hadi itu landscape dunia pertelevisian kita, industrinya masih butuh banyak nggak sih, maksudnya ke depan buat komentari play by play ini sendiri gitu? Butuh banget ya sebetulnya. Kita butuh penyegaran gitu. Maksudnya benar-benar yang sekarang kayak saya atau yang lain, saya rasa saya juga masih so-so lah sebetulnya, nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul baru tuh pasti lebih bagus lagi. Karena kalau saya ngebandingin dengan komentator-komentator play by play luar tuh, wah mereka luar biasa gitu. Jadi kalau saya ngebandingin mereka tuh nggak ada apa-apanya banget gitu. Jadi memang harus tumbuh lebih besar lagi seperti itu. Tapi kan komentator-komentator atau pekerjaan-pekerjaan seperti itu juga sangat bergantung dengan olahraganya itu sendiri. Kalau olahraganya itu sendiri bisa berkembang, ya otomatis bisa berkembang juga. Tapi jangan salah, dengan adanya si komentator-komentator yang pinter itu, pemirsa di rumah juga jadi teredukasi dengan sangat baik. Dan komentator itu nggak sembarangan. Kalau di luar negeri, salah bisa dipecat. Karena mereka bayaran
sebenarnya mahal ya. Jadi tanggung jawab moralnya untuk mengedukasi, memberikan informasi yang bagus juga nggak boleh salah. Contoh peristiwa Piala Dunia 2010 Meksiko lawan Afrika Selatan. Gol dari Afrika Selatan itu dinyatakan oleh wasit asal Uzbekistan itu offside. Tapi pemain Meksiko mengatakan itu gol. Nah, itulah karena si komentator salah memberikan informasi yang benar, makanya dia dipecat. Jadi sebetulnya tanggung jawab moral seorang komentator play-by-play nggak kecil, sangat besar. Itu makanya mereka sangat luar biasa. Kalau terkait regenerasi, Mas Hadi, sebenarnya di Indonesia, di luar, atau Mas Hadi kan di industri ini ngelihatnya gimana sih, Mas? Maksudnya dari mungkin angkatan Mas Hadi ke atas dulu, mungkin dari zaman Mas TVRI ada Sambas, sekarang ada ke bawah itu regenerasi di Indonesia untuk masalah komentator PWP ini gimana, Mas? Jujur ya, sebetulnya kalau saya melihat ke atas saya, misalkan senior-senior kayak Sambas, Rifto, Ajat Sudrajat gitu ya, Maxo Pakua, saya merasa kecil. Karena mereka tuh benar-benar menerapkan reportase benar-benar sesuai dengan pakem jurnalistiknya. Sangat luar biasa. Jadi buat saya, senior-senior saya itu lebih hebat dibanding generasi saya. Kalau saya menurut saya seperti itu. Kalau untuk munculnya bibit-bibit baru ya, gimana, Mas? Kalau munculnya bibit-bibit baru, saya rasa ya lumayan lah saat ini. Tinggal mereka berani untuk mengupgrade pengetahuannya aja gitu loh. Jadi benar-benar paham tugasnya komentator play-by-play itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar nge-host kan. Nah, ini jeleknya, maksudnya banyak komentator kita yang play-by-play itu kan berangkat dari host, bukan dari basic dia sebagai seorang jurnalis. Sedangkan play-by-play commentary yang telah saya sebutkan tadi kan memang pakemnya adalah sebagai jurnalis. Dia harus ikutan, dia harus ikut press-con, dia ikut mix zone, dia melihat latihan. Itu sebetulnya. Jadi fungsi awalnya harus benar-benar paham bahwa dia adalah bagian dari jurnalis, bukan cuma nge-host. Itu sebetulnya yang harus diperbaharui atau di-upgrade ya dari komentator-komentator play-by-play kita. Nanti saya jadi yang salah satu ikutan juga nih biar generasi barunya ada lagi. Boleh kan? Harus dong. Biar ada generasi mudanya. Iya. Muda. Harus itu. Oke, Mas Hadi kan dari 2006 tadi ya mulai jadi komentator play-by-play. Yep. Ya kan kalau nggak salah tadi. Nah selama dari 2006 itu sampai sekarang pertandingan yang paling berkesan nih yang pernah Mas Hadi bawain itu pertandingan apa? 2016 semifinal AFF kedua di Vietnam, di Stadion Midin Indonesia lawan Vietnam yang 2-2 itu loh. Yang itu yang muncul kata-kata 7 hari 7 malam itu loh. Ya itu luar biasa buat saya itu. Dan banyak wartawan-wartawan asing juga mengiyakan apa yang saya katakan bahwa pertandingan itu memang sangat luar biasa ya. Atmosfernya, terus passionnya dan gairahnya tuh benar-benar luar biasa di pertandingan itu. Dan saya merasakan sendiri karena saya yang reportase ya. Wah, gila ada menurut saya itu. Mas kalau misalkan Mas Hadi bawain ini nih misalkan jadi pertandingan timnas nih, sebenarnya tuh emang harus dituntut objektif atau ibaratnya untuk beberapa kasus boleh subjektif? Oke, saya jelasin. Kalau kita nonton Piala Dunia atau Euro atau Liga Champion, itu komentator-komentatornya itu adalah worldwide. Jadi untuk konsumsi semua TV luar negeri. Nah, dia jadinya harus objektif. Nah, kalau TV-TV lokal, misalkan kayak final Champion Madrid lawan AC Milan, TV-nya Madrid, TV-nya AC Milan, ya nggak apa-apa, mereka nggak netral secara tone ya, nada dengan nada lah. Tapi masalah objektivitas peraturan, dia nggak boleh nggak netral. Dia harus netral. Jadi misalkan pelanggaran TV AC Milan nih, AC Milan melakukan pelanggaran. Ya komentator dari TV AC Milan harus mengatakan bahwa itu pelanggarannya seperti itu. Nggak boleh bilang, wah ini nggak pelanggaran. Nah itu kita mengurangi profesionalisme mereka seperti itu. Tapi kalau
tahun Ya. kecewa boleh ya Bung ya, kan TV Boleh. AC Milan. Boleh, karena itu memang TV lokal kan. Tapi penilaian tentang suatu peristiwanya dia nggak boleh nggak netral. Nah, kembali lagi ke tim nasional. Misalkan Indonesia main nih, yang nyiarin adalah misalkan RCTI gitu kan. Nah, ini kan nasional. Iya benar. Karena nada, saya wajar berpihak kepada Indonesia, masih orang Indonesia. Tapi ada kejadian-kejadian yang misalkan Indonesia melakukan pelanggaran handsball, ya saya harus fair. Oh, ini pelanggaran Indonesia melakukan, Indonesia handsball, Indonesia nggak ini. Terus pemain Indonesia tuh ada yang melakukan kesalahan, ya kita kasih tahu. Itu tugasnya memang seorang komentator. You are listening Gerda Talks. Oke Sobat Garuda, masuk di segmen ketiga kayak biasa. Mas Dimas, di segmen ketiga biasanya kita ngapain? Iya, ada tanya-tanya cepat ya, rapid question gitulah, ala-ala gitu. Pertanyaannya test, apa? Iya. Wah, itu nanya virus, kita nggak bisa. Jik, langsung aja Jik, kita tes Bung Hadi. Oke, Ya. Bung Ahai, Mas Hadi mau tanya Mas nih. Hadi, iya, kebalik. Jadi nanti kita ada dua pilihan, nanti boleh dipilih salah satu dan sebutin alasannya. Oke. Aku mulai ya. Pertandingan antar klub atau pertandingan timnas Indonesia? Timnas Indonesia lah, karena lebih melibatkan emosi ya, emosi kita tuh lebih keluar kalau melakukan reportase pertandingan timnas itu sih. Bukan karena ratingnya lebih tinggi, Mas. Salah satunya. Benar. Lanjut. Oke, lanjut. Siapa komentator lokal dan internasional yang jadi favorit Mas Hadi? Kalau lokal Tris Irawan, kalau internasional Martin Taylor. Kalau Tris Irawan tuh karena memang buat saya itu adalah prototipe play-by-play commentary yang benar ya. Kalau di Indonesia tuh seperti dia. Alurnya, pakemnya itu memang benar-benar bagus gitu loh. Dan kalau Martin Taylor tuh itu tadi yang saya sebut, pengalamannya luar biasa. Sampai umur ke-76 tahun sekarang aja dia tuh masih eksis sebagai komentator play-by-play di Liga Inggris dan dunia. Itu. Oke, ini Mas Hadi, kalau misalkan tadi pilih dua, nah ini Mas Hadi jawab. Saya akan bacain kalimat, nanti Mas Hadi tinggal jawab. Ini mulai Mas Hadi ya. Saya siap tidak dibayar menjadi seorang komentator jika... Siap jika yang main adalah timnas Indonesia di Piala Dunia. Oke, lanjut ya. Ya. Jika saya tidak menjadi seorang komentator sepak bola dan seorang eksekutif produser, maka saya akan menjadi Pemain bola. Widih. Emang Karena saya awalnya pemain bola loh. sempat SSB Mas, SSB. Malah sampai junior pelita itu Bambang Rudiansa itu pelatih saya, pelatih kiper saya itu Arjuna Rinaldi yang sekarang melatih di Sulut dan pernah di Bali United itu pelatih saya. Coba tanya dia deh bagaimana Arjuna Rinaldi melatih saya. Enang Witarsa itu pelatih saya. Iya. Oh, berarti posisi Mas Hadi dulu kiper ya? Kiper. Oke. Siap. Sama kayak Martin Taylor, dulu striker dia. Oke, siap. Mas Dimas, itu tadi udah kita sesi rapid question sama Mas Hadi. Mungkin Mas Dimas ada yang mau ditambahin? Atau ini mungkin nanya Mas Hadi harapan untuk dia broadcast siaran sepak bola Indonesia nih, kritik serta apa ya? Ya harapan lah buat dunia komentari di Indonesia, sepak bola di Indonesia. Ya kalau saya harapnya sih banyak muncul bibit-bibit baru ya. Semoga menjadi warna tersendiri dan komentator-komentator lain pun akan terpacu untuk memberikan yang terbaik buat pemirsa. Itu sih menurut saya. Oke, ke proyek terdekat apa ini Mas? RCTI ada bola-bolaan terdekat? Kalau sekarang kita masih ada Serie A, FA Cup, ada AFC 16, AFC 19, AFF Senior, ada Euro nanti, ya ada SEA Games lagi nanti ya, masih banyak. Banyak kerjaan Bung Ahai ya, di RCTI itu kerjaan Bung Ahai semua itu Garuda Fans asal. Amin, alhamdulillah.
Memang keren Iya. Mas Dim. Nggak salah ngundang bintang tamu kita mah. Iya, Bisa aja. saya jadi bingung ini nih udah-udahan ini. Iya. Makasih banyak loh Mas Adi ini atas waktunya, atas ilmunya buat teman-teman Garuda fans. Siap, Dimas. Hmm. Siap. Makasih sama-sama. Oke, Mas Adi kalau Belajar misalkan ada sobat Garuda yang mau nemuin Mas Adi atau mau tanya-tanya nih soal dunia broadcast, dunia komentator, bisa ditemuin di mana di sosmednya Mas Adi? Di Bung_Hadi_Ahai di IG atau di Facebook Hadi Gunawan aja. Itu aja. Oke, siap. Nah, tuh bisa ya teman-teman di-follow. Jangan sekedar di stalking, wajib di follow tuh. Karena ilmu-ilmunya sangat sangat bagus dan baik tuh. Oke, mungkin itu aja untuk edisi kali ini. Sekali lagi makasih banyak untuk Mas Hadi yang udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita di Garuda Talks. Makasih Siap, juga Kang Oji. buat Dimas, teman-teman siap. Garuda fans yang udah dengerin ini. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Dah. Dah. You have been listening Garuda Talks.